Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa semua janji Tuhan akan dipenuhi. Dan itulah yang sedang kita gumuli firman Tuhan dalam satu minggu ini, sampai kepada firman Tuhan di ibadah minggu. Ketika Yesus naik ke surga, tugas pemeliharaan itu diserahkan kepada Roh Kudus. Namun mari kita cek, sangat jarang terjadi atau mungkin tidak pernah terjadi Roh Kudus yang berbicara kepada seseorang sehingga orang tersebut berubah. Yang terjadi adalah Roh Kudus mempengaruhi saya yang sudah mengenal Yesus. Mereka yang sudah mengenal Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus. Mereka yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, mereka bekerja melayani mereka, merangkul mereka yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mendengar Roh Kudus. Sehingga memberi, menolong, mengasihi atau apapun yang hadir dengan cara yang berbeda, itu harus kita imani sebagai tindakan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya seperti ini. Mengapa Paulus berbicara tentang hal memberi dalam firman Tuhan ini? Ternyata sebelum zaman Yesus, mereka sudah mengerti, sudah melakukan apa itu memberi, apa itu mengasihi, apa itu menolong. Tetapi kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus mau menekankan ada cara menolong yang berbeda dan yang baru. Misalnya, sebelumnya mereka menolong siapa yang mereka anggap sebagai saudara. Itu mungkin dulu, bahwa hanya ini ku tolong karena saudaraku. Sekarang tolonglah siapapun yang membutuhkan. Sebelumnya mungkin mereka mengasihi dengan cara balas budi, atau mengasihi siapa yang pernah mengasihi mereka, siapa yang suatu saat nanti akan mengasihi mereka, atau siapa yang mereka layak untuk mereka kasihi. Tapi sekarang mereka mengasihi semua orang seperti Allah mengasihi mereka. Sebelumnya mereka mungkin memberi kepada orang tertentu dengan cara yang mereka biasa anggap benar. Tapi sekarang engkau harus memberi seperti Allah memberi, dengan sukarela, dengan sukacita. Sehingga firman ini jujur kita katakan, ini tidak diberikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Jemaat Korintus belum mengenal Kristus, bukan. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Kristus, tetapi cara memberi mereka masih seperti cara memberi yang lama. Mungkin masih banyak persoalan yang lain yang disinggung oleh Paulus, tapi khusus dalam 2 Korintus 9 yang diingatkan adalah tentang cara memberi, bukan tentang apa yang diberi. Salah satu ciri khas jemaat mula-mula adalah hidup karena saling memberi. Kita harus akui bahwa gereja mula-mula itu tidak bertumbuh karena uang yang banyak. Dan jemaatnya juga bukan orang-orang yang memiliki kuasa, memiliki harta. Sehingga pertumbuhan mereka sering terkendala karena mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya materi. Sehingga kebutuhan mereka adalah dipenuhi oleh sesama mereka. Ketika misalnya di sana butuh pelayanan, jemaat yang lain membantu. Itulah mengapa Paulus mengatakan jemaat Makedonia itu sangat luar biasa. Mereka miskin, tapi mereka mau menolong. Jemaat Filipi itu dimulai dari perkumpulan beberapa orang, tapi mereka bertumbuh menjadi jemaat yang besar. Sehingga jemaat Korintus adalah bagian dari sini. Mereka pernah berjanji untuk menolong, untuk memberi bantuan. Itu tertulis di pasal 8. Tapi sepertinya Paulus melihat ada perubahan dalam niat memberi. Pasti banyak mempengaruhi. Sehingga Paulus tidak memaksa. Meskipun mungkin dia bisa memaksa, tapi Paulus tidak memaksa. Kalau kamu ingin memberi,
memberilah dengan sukarela. Memberilah dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dan memang dalam kebudayaan Romawi ada prinsip dalam memberi. Aku memberi karena aku mau sesuatu. Aku memberi karena aku menginginkan sesuatu darimu. Dan Paulus atau Allah juga tidak menginginkan hal tersebut. Paulus menekankan kasih Allah kepada mereka yang memberi dengan sukacita, bukan kepada mereka yang mau memberi saja, tapi kepada mereka yang mau memberi dengan sukacita. Artinya memberi memang sudah baik, tapi yang diinginkan adalah memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Istilah sukacita atau sukarela menekankan syarat penting dalam memberi. Ayo coba kita cek bagaimana kita memberi selama ini. Memberi karena rasa cinta, bukan karena paksaan. Firman ini juga mengajak kita untuk memahami apa itu memberi. Terkadang ketika berbicara tentang memberi, kita bisa langsung mengelompokkan, inilah orang yang layak memberi, ini tidak. Sehingga kita terkadang langsung menempatkan diri kita tidak layak memberi. Aku kan serba kekurangan. Tidak seharusnya kamu meminta sesuatu dariku. Seharusnya kamu meminta dari yang lain. Memberi dan menerima bukan pilihan. Tapi Tuhan menempatkan kita dalam posisi itu. Sehingga kita sebenarnya bisa memberi sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang hanya memberi. Pasti dia juga akan menerima dan membutuhkan. Tidak ada orang yang spesial hanya membutuhkan. Dia pasti bisa memberi. Sehingga ketika kita dimampukan untuk memberi, itu karena Tuhan memberikan karunia kepada kita, dan memberilah melalui karunia itu. Ketika kita mungkin harus meminta dan menerima, terimalah dengan sukacita. Karena akan tiba saatnya kita memberi, tiba saatnya kita menerima. Itulah kehidupan. Itulah jemaat mula-mula. Dan seperti itulah sekarang kita yang bergereja. Ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi sekali lagi, tidak ada orang yang hanya memberi. Dia juga membutuhkan sesuatu yang lain. Tidak ada orang yang hanya menerima. Dia pasti bisa memberi yang lain. Karena sejujurnya banyak orang yang justru memuliakan Tuhan hanya karena dia bisa memberi, bisa menerima, karena dia bersukacita. Sehingga memberi dan menerima adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita lihat juga ternyata ada orang yang memberi dan menerima bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan manusia. Ketika saya memberi bukan dengan sukacita, tapi meminta saya dimuliakan. Ketika saya menerima, justru saya memuliakan yang memberi, bukan memuliakan Tuhan. Maka mari kita singkirkan cara-cara yang demikian. Kata memberi adalah firman Tuhan yang sangat penting dalam hari ini, bahwa memberi bukan sebatas materi. Kata memberi di sini bukan ditekankan pada materi, tapi apapun. Sehingga setiap orang diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda, sehingga dia bisa memberi dengan karunia-Nya masing-masing. Sehingga mari jangan memandang diri sebagai orang yang paling malang di dunia ini, tetapi pandanglah sebagai orang yang diberikan Tuhan karunia, sehingga kita punya kelimpahan untuk memberi. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan yang menyapa dan mengingatkan kami bahwa kami adalah hidup karena menerima, dan kami juga hidup karena memberi. Biarlah kiranya melalui karunia yang kami terima, kami menjadi orang yang mau memberi dan menerima dengan sukacita, dan memberi dan menerima untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap tindakan kami dan pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah semua juga untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.